Ayuhal hadirun rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, muhasabah diri bagi kita adalah suatu kewajiban. Perintah daripada Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu sebelum engkau dihisabkan. Baginda Yusuf alaihissalam di dalam akhir surah Yusuf menangis, wa tawafani minal muslimin, ya Allah matikan saya dalam Islam. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'asyiral hawarin antum tukhafunal ma'as, wahai manusia-manusia yang merdeka, kalian semua takut dosa. Wa nahnu ma'asyiran nabi nukhafunal kufra, kami para nabi sangat takut mati kafir. Maka oleh sebab itu senantiasalah bertaubat kepada Allah, karena dosa yang ada di dalam diri kita akan membawa kepada su'ul khatimah. Sebahagian daripada taubat yaitu memperbanyak membaca istighfar, yang dengan itu insyaAllah Allah tuntun kita menjadi lebih mulia. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita sadar diri bahawa kita selalu Allahu Samad, bergantung nasib semua makhluk kepadanya. Ada saja, awalnya tiada pada kita. Kita tak pernah ada. Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan yang pekerjaan itu hasil usaha kita? Ada saja, tak pernah ada. Maka sadar kita sesuai dengan firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan menjadikan pekerjaan kamu, namun secara rasa semua gerak adalah gerak kita. Oleh sebab demikian, tak henti-hentinya kita butuh rahmat, nikmat daripada Allah. Maka untuk menambah nikmat tersebut, jalannya cuma syukur. Arti syukur iaitu imtisalul awamirillah wa jitinabun nawahi, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Termasuk sebahagian daripada usaha syukur iaitu memperbanyak membaca tahmid, yang insyaAllah dengan tahmid tersebut Allah tuntun kita menjadi syakirin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam ayat 56 surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala dan para malaikat Allah senantiasa berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi dan bersalamlah kepadanya akan sebagai salam. Man shalla, siapa saja yang berselawat alayya, di atas diri saya, marratan wahidatan, akan satu selawat saja, sallallahu alaihi asyar marrah, Allah akan menyelawatinya 10 kali. Wa usalli alaihi asyar marrah, dan saya juga akan berselawat untuknya 10 kali. Lebih-lebih di hari Jumaat sebut hadis, barang siapa berselawat di malam Jumaat sampai khatib naik mimbar, ada hadis yang menyebutkan 80 kali, ada hadis yang menyebutkan 300 kali. Allah jamin ia akan mati dalam Islam. Pasti itu Tengku, pasti omongan Nabi tak pernah dusta. Tapi yang enggak mati Islam enggak mau dia kerjakan. Kita yang insya-Allah berharap mati Islam, insya-Allah kita akan kerjakan. Dengan paling kurang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah dengan selawat Allah akan tuntun kita menjadi umat Nabi Muhammad sebenarnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah, halaman 12 Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran keempat, hukum-hukum air. Ini hukum air ini adalah suatu hal yang sangat penting sebelum seseorang melaksanakan ibadah. Kenapa? Kata Nabi, la salata liman lam yatawadda, tidak ada salat bagi orang yang tidak wuduk. La salata liman lam yathur, tidak ada salat bagi orang yang tidak suci.
Maka tidak ada cerita batal salat bagi orang yang tidak suci badannya di ketika kepilihan. Maka seseorang wajib mengerti masalah hukum air sebelum ia salat. Karena suci itu adalah bahagian daripada syarat sah salat. Arti syarat yaitu sesuatu yang tergantung sah padanya dan ia bukan bahagian dari hal itu. Tanpa ia tidak sah salat. Ia bukan bahagian. Kalau arti rukun sesuatu yang tergantung sah padanya dan ia adalah bahagian dari hal itu. Tanpa itu tidak sah salat namun ia bahagian. Seperti takbiratul ihram, Fatihah dan sebagainya. Kalau tanpa dia tidak sah salat. Namun sebelum kita salat lebih dahulu ada syarat sah salat. Yaitu suci badan, suci pakaian, suci tempat masuk waktu, menghadap kiblat, menutup aurat, mengenal yang wajib dan yang sunat. Setelah itu baru ada yang namanya salat. Maka hal ini kadang-kadang tidak dimengerti seseorang salat. Salatnya tidak jadi salat. Kata Nabi, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila ta'bu wan nasbu. Berapa banyak orang salat, nol pahala salat, kecuali capek dan payah. Malam tanahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yuzdad minallahi ilal bu'da. Orang yang tidak tercegah sebab salatnya dari keji dan mungkar tidak bertambah baik hukumnya, tidak bertambah baik hubungannya dengan Allah kecuali tambah jauh. Ini hal yang sering kita dapati di kampung-kampung. Yang salat dia, yang rajin ibadat dia, raja bandit kampung dia. Ini disebabkan gara-gara dia tidak menjaga faktor-faktor yang mesti ada sebelum ia salat atau di dalam salat. Maka tidak sulit kita kenali air. Kita selesaikan pagi ini insya-Allah tentang mengenal air. Adalah air terbagi dua. Sedikit dan banyak. Air dibagi dua. Ada air dikit, ada air banyak. Kenapa dibagi dua? Sudah begitu kata Nabi. Idza balagal ma'a kullataini lam yahmilul khubuth. Apabila sampai air dua kulah tidak menanggung keburukan. Yang dikatakan air dua kulah adalah air yang mencapai kuota ulama-ulama Indonesia seperti Kyai Haji Adnan Lubis ini, yang beliau mencari tahu berapa itu dua kulah pergi ke Arab sana, bahawa dua kulah itu 216 liter. Kalau dipetakkan berarti 60 cm kali 60 cm. Maka kalau dia atas kuota 216 liter, masuk anjing babi ke situ, tidak mencemar air, maka air itu tetap suci. Tapi apabila kuotanya di bawah 216 liter atas pendapat itu, maka air tersebut sangat mudah terkontaminasi, rusak dia. Kenapa? Sebabnya akan kita pelajari. Adapun air yang sedikit ialah yang tidak sampai 2 kulah. Kira-kira 8 galing minyak tanah. Ini kita Indonesia. Dulu ya sama, sekarang tak sama lagi. Dulu ada itu kaleng ter itu kayu untuk atap. Jadi dia alat sukatannya ada kaleng petak. Jadi itu dulu menjadi sukatan bagi bangsa Indonesia. Sering dipakai itu sebagai satuan. Maka Tengku Adnan Lubis ini menyatakan 8 galing minyak tanah. Itu 2 kulah. Jadi ambil kaleng itu disukat, maka diketahui berapa banyak yang dikatakan 2 kulah. Dan air yang banyak ialah yang sampai banyak. Yang sampai banyaknya 2 kulah. 2 kulah kadar 8 galing itu dan lebih. Dan ukuran banyak 2 kulah pada kolam ialah 1/4 hasta persegi. Hasta adami yang umum, iaitu yang dikatakan hasta segini.
Berarti 1/4 setelah segini bagi 4. Bagi 4. Maka kalau dengan sentimeter 60 senti. Adalah air yang sedikit. Kalau ke dalamnya jatuh najis seperti darah, maka terus hukumnya mutanajis, walaupun tidak ada perubahan pada air itu. Jadi kalau kita klarifikasi, yang pertama, air yang suci menyucikan dinamakan dengan air mutlak. Air kita tahu yang cair itu mutlak artinya alami. Air yang kodrat fitrah sudah begitu. Maka digolongkanlah air yang dasarnya suci itu 7 macam. Yaitu air laut. Arti laut genangan yang luas. Tak mesti laut seperti danau. Air sungai yang mengalir. Kemudian air mata air yang terbit dari bumi. Kemudian air hujan yang turun dari langit. Kemudian air embun, uap air yang turun malam hari. Kemudian air embun, air salju, yaitu es yang mencair, wilayah-wilayah yang ada esnya atau ada saljunya. Setelah itu, air itu bisa berubah-ubah sifatnya menjadi 4 macam. Suci menyucikan tok, lagi tidak makruh. Suci menyucikan lagi tidak makruh, yaitu bisa digunakan untuk diminum, suci artinya. Menyucikan dapat digunakan untuk menghilangkan najis atau menghilangkan hadas yang ada pada badan. Tidak makruh karena tidak ada efek kesehatan. Maka di dalam Islam efek kesehatan ini diperhitungkan. Apabila diyakini apa yang kita lakukan itu mengganggu kesehatan, maka hukumnya haram. Apabila diragukan, maka hukumnya makruh. Seperti disampaikan di kitab yang panjang-panjang, Ma'ul Musyammash, yaitu air-air yang dipanasi dengan mentari di dalam tempayan-tempayan besi, yang menyebabkan dengan kena mentari timbul karatan. Karatan menyebabkan penyakit gatal-gatal. Maka kalau pasti gatal haram pakai, kalau tidak pasti hukumnya makruh pakai. Kemudian yang kedua, air suci menyucikan tapi makruh, yaitu air yang meragukan tentang kesehatan, satu. Yang kedua, air-air yang menjadi sebab dosa. Seperti air di mana air itu diambil sebagai alat menyihir Nabi di masa Nabi. Air negeri Sodom, tempat kejadian umat Nabi Lut. Air negeri Babilonia atau Sumur Burhud. Misalnya ada di Aceh air tempat permandian lonte, itu air itu makruh kita pakai. Kenapa? Sebab haram ada di situ. Walau air itu fitrah dia itu air, tapi terjadi tidak baik di situ. Air di rumah toke sabu, itu bukan makruh, haram itu. Karena dia bayar air PDAM sama sabu dia itu. Udah. Jadi yang demikian itu namanya air suci menyucikan tapi makruh atau haram. Kemudian namanya air musta'mal. Air musta'mal, musta'malun bahasa Arab artinya sudah dipakai. Nah, jadi kita bersuci untuk cuci wajib, yaitu muka, tangan, kepala, kaki pada wudu, pada mandi seluruh tubuh. Itu namanya cuci wajib. Lalu air cuci wajib itu kali pertama terjatuhlah ke dalam air suci menyucikan. Maka air suci menyucikan itu bisa musta'mal, tapi belum pasti. Air yang kita pakai udah tentu air musta'mal, tidak suci lagi. Tapi jatuh ke air lain bisa musta'mal, tidak langsung. Bagaimana cara umpamanya? Begini. Andai kata air yang terbang itu sejempol, jatuh ke ember. Kita umpama andai itu teh, bisakah sejempol itu mencoklatkan air seember?
coklat. Kalau coklat maka air itu mustakmal. Tidak, maka silahkan kembali dipakai. Jadi tidak langsung air mustakmal mengkontaminasi air lain. Nah, demikian kedudukannya. Kemudian yang nomor 2 yang dikatakan mustakmalun, kita cuci najis. Baik cebok atau cuci pakaian yang kena najis dan sebagainya. Maka air yang dialiri pada pakaian atau pada cebokan kita itu ketika masih cemar dia najis, ketika pada hujungnya cemar dan bersih, nah itu namanya mustakmal. Tapi sulit sekali untuk kita tentukan. Ini baju kena darah kita cuci, masih merah, ini najis. Kemudian antara merah dan bening air yang turun, itu namanya mustakmalun. Tapi sulit kita klarifikasi. Tinggal hati kita ngomong, ini mustakmal. Ada terbang ke ember tadi, mustakmal enggak air ember? Kalau yang pertamanya najis, itu kita yang umpama. Di situ berlaku ijtihad kita. Karena itu pada kepentingan hidup kita. Bukan ijtihad kita di Quran hadis. Kayak ngomong-ngomong orang bandel itu, kembalilah kepada Quran dan hadis. Karena Quran dan hadis tak pernah salah. Tinggal tanya, hai Ustaz, Imam Bukhari mazhab apa? Mazhab Imam Syafi'i. Berapa hafalan hadisnya? 600.000. Imam Muslim mazhab apa? Mazhab Imam Maliki. Berapa hafalan hadisnya? 500.000. Mereka yang ahli hadis bersanad ke Rasulullah tidak kembali ke Quran hadis, kembali kepada senior. Kenapa Ustaz berani? Kembali ke Quran hadis. Tinggal tanya begitu, selesai masalah. Udah. Kemudian daripada itu yang terakhir yaitu air najis. Air najis ini yaitu air yang kejatuhan ke dalamnya najis karena kuotanya belum mencapai 2 kulah, dia jadi air najis. Walau banyak dalam artian jumlah belum sampai 216 liter, 200 liter. Kecuali jatuh ke dalamnya hal-hal atau benda-benda yang sulit dijaga. Kalau orang minta dalil, jawab aja. Dalam kitab Sabilal Muhtadin, karangan Syekh Arsyad Al-Banjar, dalam kitab Bajuri Yanah Mahli, semua ada. Mana benda-benda yang sulit dijaga? Yaitu seperti tai cecak, tai tokek, tai kodok, tai kecoa. Itu sulit dijaga karena dia hidup di alam kita. Maka jatuhlah di dalam air yang tidak mencapai 2 kulah ada tai cecak. Kita mau pakai cuci kencing, silahkan. Karena itu namanya ma'fuin an, dimaafkan daripadanya. Jadi kalau Allah maafkan ya silakan. Tapi saya jijik tengok. Kalau jijik ya udah, sapu aja pakai tisu, masuk ke bab menyapu, istinja dengan cara menyapu. Namun apabila itu hal yang tidak dimaafkan, maka ketika jatuh najis ke dalamnya, dia tetap najis walau sayang tengku, walau sayang. Makanya kalau kita buat bak, bagusnya di atas 60 cm kali 60 cm, jadi airnya tidak terkontaminasi walau. Tapi kalau di bawah 60 cm kali 60 cm, dia mudah terkontaminasi. Kita luka darah, jatuh darah ke situ setetes, hancur terus air itu. Yang paling mudah kalau listrik normal dan kita ada penampungan air, jangan bak. Pakai apa juga? Pakai ember, tinggikan. Karena enggak banyak buang air waktu cuci bak dan tidak bernyamuk ketika kita malas mencuci. Ini air di bak sudah alami seperti air gunung. Sudah hijau warnanya, itu sama juga. Masuk nanti air makruh namanya. Wallahu a'lam bishawab. Karena orang kita Aceh teledor itu karakter itu. Sehingga kalau istri kita nyapu-nyapu, ditanya anak apa hari raya mak, karena jarang nyapu mamaknya. Hari raya sekali bersih rumah. Jadi bingung anak. Wallahu a'lam bishawab. Udah, jadi ini udah masuk kita ke air najis. Kalau jatuh ke dalamnya najis seperti darah. Yang namanya darah itu yang merah, yang putih darah, nanah darah. Jadi jangan dipikir nanah infeksi, namanya darah juga itu udah infeksi. Putih
Kita sering itu, asal kena pisau di tangan langsung hisap. Itu dah najis mulut. Hukumnya wajib kumur-kumur, buang air dengan air suci mencucikan, baru mulut suci. Kalau tidak, diharamkan membaca doa, baca Quran, bagi mulut bernajis. Kita selalu aja telan lagi. Nah, itu sama dengan nyabu juga itu, walau kita nggak hisap sabu. Nah, kayak yang tidur-tidur di kandang lembu itu kan banyak sekarang ditangkap sabu sama tuak dijual di pinggir-pinggir sungai itu, Sungai Berawi sampai ke Pangau sana, itu banyak transaksi tuak sama sabu, di situ ditangkap polisi. Nah, jadi mereka nggak usah hisap sabu, udah nyabu mereka. Karena asap kotoran binatang itu najis hukumnya. Dia tidur di situ, itu dia sedot. Berarti memang dah begitu kehidupan. Nah, kita bilanglah Jumat mereka enggak pergi karena 2 ekor lembu di situ. Lembu pertama yang dipelihara, yang kedua yang pelihara lembu. Lembu dua-dua itu. Maka cocok enggak Jumat. Allahu a'lam bishawab. Karena enggak peduli apa-apa. Makanya kalau kita mau tangkap orang enggak Jumat, mudah ke kandang lembu aja siang. Nah, itu insya-Allah nanti ketangkap itu siang. Udah. Dan kalau air banyak apabila jatuh najis ke dalamnya dan tak berubah warna atau bau atau rasanya, maka tetap hukumnya suci menyuci. Kalau airnya di bawah 216 liter, karena kulah bukan bahasa Aceh, bahasa Arab. Kita orang Aceh ini sombong. Oh, bahasa kita ini independen. Buktikan. Nah, ada bukti bahasa kita independen. Kita curi semua bahasa, jadilah bahasa kita. Nah, ada bahasa Arab, sah, afdal, itu bahasa Arab. Itu kalau bahasa Inggris, di kampung kita ada itu pamflet-pamflet itu. Road evacuation. Road itu bahasa Inggris. Makanya orang Aceh nanya, road tah kaja? Road nan. Nah, pane kawo, rawun, bahasa Inggris, round, camca, toge, itu bahasa Cina. Jadi sampai bahasa Inggris ada dalam bahasa Aceh. Jadilah bahasa kita. Maka kita mau ngaku nggak ngaku, Indo juga kita. Indo itu blaster gabung banyak, namanya Indo istilahnya. Campur-campur, gaduh-gaduh. Maka kita Indo juga. Melayu ini Indo juga semua, bangsa campur. Maka segini kita duduk nggak ada yang sama wajah satu orang pun. Kalau kita lihat Cina sama semua, Arab sama semua, kita hampir 10 negara di sini wajah. Wallahu a'lam bishawab. Udah. Jadi kalau airnya banyak, jatuh najis ke dalamnya aman. Nah, tidak jadi masalah, tidak bernajis apabila tidak berubah. Perubahan air dengan najis bermasalah. Perubahan najis dengan sebab tempat lalu dan penyebab alami itu tidak bermasalah. Bukan tinjau najis, tapi tinjau rusak air. Seperti air yang turun dari atap nipah coklat, tidak dikatakan jus, boleh wuduk dengannya. Air yang mengalir daripada sungai-sungai yang berlumpur hitam, tidak jadi masalah walau bau. Tapi walau tidak bau, najis bermasalah. Kenapa demikian? Kita hamba Allah ini, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan Nabi ambil, yang dilarang tinggalkan. Itu muslim sejati. Dia enggak mikir kenapa-kenapa. Dia adalah manusia yang sami'na wa ata'na, dengar patuh. Kata Allah A, nggih. Kata Nabi B, siap. Bukan pekan lagi nyan, menyumenan kiban. Enggak begitu. Itu yang banyak tanya begitu. Itu kita ambil sifat-sifat orang wilayah Palestina, iaitu Israel. Ledak pun tanya bagaimana dia. Walau najis, al-hukumu manutum bil ismi. Hukum ikut nama. Jadi jangan pikir dengan pikiran, tapi dengan kepatuhan. Kalau pikir dengan pikiran, mangga di atas kuburan kita enggak makan.
Kenapa? Karena 3 bulan yang lalu nenek kita meninggal. Di bulan ini panen mangga. Kita pasti terfikir pasti ada darah nenek dalam mangga ini. Enggak perlu fikir begitu. Walau iya nenek kita disedot pohon mangga, jadi buah mangga, enggak fikir. Ayam makan tai, kita makan ayam, enggak fikir. Lele makan babi, kita makan lele, enggak fikir. Karena hukum di Allah itu ikan, bukan babi. Jadi jangan analisa berlebihan sehingga ABCD EFG jadi di kita. Tidak. Kalau enggak najis, enggak. Kalau najis, walau enggak nampak tetap najis. Seperti kencing yang sudah lama tersimpan, dah bening, kita tuang ke situ. Misalnya sebotol aqua kencing ni, ada orang kencing, udah bersih. Dituang anak kita ke situ, atau kencing waktu sakit kita lah. Sehingga bagaimana hukum air itu? Nah, maka pada waktu demikian diumpama, andai kata segini kencing asli, bau enggak itu air bak? Bau, maka air itu najis. Walau sekarang sudah hilang warna. Begitu perumpamaan kepada hal-hal yang tidak terdeteksi. Maka sangat menyedihkan kita kepada PDAM Negeri Aceh Darussalam. Itu terkadang air wuduk kita kalau air PDAM nggak bisa pakai itu. Ada waktu-waktu bau kaforit itu ketara sangat. Andai-andai kaforit itu kita buat jadi teh, itu teh udah kental jadinya. Tapi kok bau kaforitnya dikit, tak masalah. Tapi ada kadang-kadang, karena orang kita supaya cepat bersih air, tuang terus kaforit dengan skala yang besar. Andai dibuat itu jadi gula, manis air sebenarnya Aceh. Nah itu pada waktu-waktu begitu capek kita. Cuma Tengku saya anggap ini enggak berat terus, boleh. Nah, karena itu makam ijtihad kita seperti cerita tadi. Kalau di makam ijtihad kita, iza jtahadal hakim fa asaba falu ajran wa idza akhta falu ajr wahid. Apabila berijtihad seorang hakim benar dapat pahala 2, salah dapat pahala 1. Hakim pada masalah hukum minimal dia hafid Quran, ahli tafsir, ahli sastra dan menghafal hadis 300.000 seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu hakim, orang pikir hukum. Kalau di pribadi kita, di sinilah kita hakim. Ini kita cebok habis itu kita ijtihad sendiri, dah bersih udah jalan terus. Walau kadang belepot di belakang, enggak mesti yakin, cukup dengan dan ijtihad. Kalau mesti yakin, harus ada spion di setiap WC. Habis cebok, taruh spion dulu, lihat beres enggak ada begitu. Itu makam ijtihad kita. Jadi pada air juga itu makam ijtihad kita masing-masing. Maka tetap hukumnya suci menyucikan. Tetapi kalau ada berubah di antara 3 tadi, maka dihukumkan bernajis. Kalau berubah rasa, warna, bau. Jadi yang dikatakan rasa itu pada air ia rasa. Beda dengan rasa najis di lantai. Makna rasa licin. Jangan kita jilat lantai. Ini masih ada najis apa enggak? Kemudian bau kita mengerti, warna kita mengerti. Maka pada yang sudah hilang warna diumpamakan. Dan air apabila mencapai 2 kulah, ketika dia kembali normal, kembali suci. Ini comberan kita. Air rinso ke situ, air mandi ke situ, air sumur ke situ. Besar comberan kita buat. Kayak bak juga. Dikala kadang kita pulang kampung seminggu, itu air comberan sudah bening kembali dan bersih kembali. Maka itu air comberan sah wudu, walau tidak mulia. Jadi yang jadi dilema sekarang gimana? Ada proyek pemerintah, itu air septic tank, air sumur disaring. Ada beberapa kampung dibuat program. Kemudian air-air itu udah bening semua. Bagaimana hukumnya Tengku? Kalau dia bening dan dikumpulin dalam jumlah banyak, jangan terpecah-pecah, maka dia sifatnya suci. Walau itu air, ada air situ. Tapi kalau dalam jumlah kecil, walau bening najis, maka harus disatukan dulu supaya ketemu sifat air. Idza balagal ma'a kullataini,
lam yahmilul khubsa. Apabila sampai air dua kulah tidak menanggung keburukan. Lalu yang jadi masalah ada proyek negara ditentang itu satu lagi, yaitu tadi digunakan sebagai alat bantu energi, yaitu energi listrik. Kalau untuk listrik mutar turbin nol masalah. Dipakai untuk gas. Nah, untuk masak di pesantren-pesantren. Kalau di Pulau Jawa dah maju, di kita belum. Ini yang jadi pertentangan yang berat. Karena di kita mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, asap najis. Kita bakar tahi lembu, asapnya kena baju, bau tahi lembu baju. Najis itu. Namun ketika dia dibuat jadi gas, dibakarlah seperti kompor gas, enggak ada asap. Jadi ketika kita masak toge atau sayur, maka tidak hukumnya itu najis karena terbatas dengan yang namanya belanga. Dan api itu tidak mengeluarkan asap, jadi tetap hukumnya boleh. Namun proyek itu gagal di Aceh dikarenakan santri ketakutan. Dia makan pakai gas Nanti kalau dia alim dibilang kamu alim makan sebab begitu. Itu yang mereka takut. Maka sehingga proyek itu gagal. Air musta'mal adalah air musta'mal, yaitu air yang telah dipergunakan membasuh anggota wudu pada basuhan yang wajib. Jadi basuhan wajib yang pertama pada muka, tangan dan kaki sesuai ayat 43 surat An-Nisa, ayat 6 surat Al-Maidah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi itu basuhan wajib. Namun ini yang salah jabaran orang ngaji sabilai, ngaji bajuri, bahwa tangan ini dianggap gayung sehingga boleh celup. Ini sakit kepala ini surah. Yang dimaknai dia ini dianggap gayung begini. Ini saya cuci muka. Nah, ini kan ada tinggal air musta'mal di sini. Seharusnya ini air yang tinggal di tangan saya harus saya cuci tangan begini dulu, supaya air ini hilang. Tapi boleh langsung tahan air lain, air ini dianggap suci untuk cuci muka kali kedua. Padahal ada air sisa di sini. Ini tidak mengapa, dimaafkan karena ini dianggap gayung. Arti gayung alat. Jadi tidak dianggap ini musta'mal air yang tinggal sini. Misalnya ini cemar. Kan cemar ini harus cuci dulu sebenarnya. Tapi enggak, baru cuci muka langsung bisa tahan lagi. Ini dianggap gayung. Kita enggak anggap gayung ini boleh celup-celup. Itu salah. Udah. Jadi itu ketidakpahaman yang terjadi sehingga menyebabkan demikian. Kemudian yaitu air yang telah dipakai membasuh anggota wudu pada basuhan yang wajib, yakni bukan basuhan kedua atau ketiga. Jadi anggota wudu muka yang pertama. Arti niat yaitu kasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih, kasat sesuatu menyertai pekerjaan. Maka kesimpulan di dalam 4 mazhab niat itu berlaku pada cuci muka. Tidak sah wudu orang yang niat waktu cuci tangan dan cuci mulut kumur-kumur. Maka terjadilah niat saya wudu fardu di sini. Atau kita panjang dalam hati nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari an adail wudu'i fardhan lillahi ta'ala. Itu dah panjang. Sebenarnya niat itu tak ada suara, tak panjang, sebab niat itu teringat, cukup sekedip mata selesai, ting, dah selesai dia. Saya wudu fardu. Cuma dicuci muka di dalam ilmu usul fiqh, termasuk Imam Syafi'i pengarang kitab usul fiqh, sesuatu yang tergantung sah pada niat, dia berpahala sebab niat tadi. Sesuatu yang tidak tergantung sah pada niat, tidak ada pahala tanpa niat. Jadi setelah wudu, cuci muka, ini ke belakang seterusnya semua dapat pahala, enggak perlu niat lagi. Sembahyang Allahu Akbar, niat, enggak perlu niat lagi, dapat pahala semua. Tapi tidak tergantung sah pada niat, 0 pahala tanpa niat. Walau seseorang itu meninggalkan zina karena ketakutan pada manusia,
tidak ada pahala. Tapi lillahi ta'ala, imtisalul awamirillah, baru dapat pahala. Maka begitu di tangan kita ingat ini sunat, pas muka baru saya wuduk fardu. Jadi karena ini sudah masuk wajib, nah, ini basuhan ini baru namanya musta'mal air ini. Air ini jatuh ke air lain umpama teh aja. Kalau dalam kitab dibuat bau kemenyan, warna perahan kurma, perahan bunga mawar, rasa delima Mekah yang enggak ketara-ketara kali. Jadi kalau kita gitu buat, tambah pening kepala kita, banyak bintang itu udah. Jadi jangan begitu, anggap aja teh. Andai teh jatuh segini ke sana gimana? Nah, jadi tidak langsung air itu mengkontaminasi sehingga kita parno. Gimana parno? Waktu wudu nanti Jumat, itu teman kita ada yang gaya bebek cara wudu. Habis terbang ke orang. Kita udahlah berhenti takut karena dia. Jadi nggak usah mikir begitu, tu dah wudu aja karena jatuh itu belum tentu jadi musta'mal langsung. Kecuali gede-gede kali jatuh. Kalau gede ya, ini kan kita lagi begini, dia cuci muka, banyak air muka dia jatuh ke sini, itu rusak air kita. Tapi enggaklah kejadian begitu kali. Jadi nggak usah parno kali kita, santai aja. Udah. Kemudian selesai. Maka adalah air yang berjatuhan dari basuhan pertama disebut musta'mal. Udah selesai. Kalau air yang berjatuhan itu masuk ke dalam air sedikit, maka ambillah bandingannya yang jatuh itu dengan rasa delima. Ada di sini. Delima Mekah segi rasa. Warna air perahan anggur. Kalau di warna perahan anggur, jus anggur, misalnya jatuh segitu semana. Dan bau kemenyan. Bau kemenyan kan enggak bau kali. Kalaulah dibanding air musta'mal yang jatuh ke dalam air sedikit itu dengan 3 macam tadi dan ada perubahan, maka air sedikit tak dapat lagi dipakai. Arti dipakai untuk bersuci, kalau diminum aman. Tetapi kalau air musta'mal yang jatuh hanya sedikit dan dalam bandingan tidak ada perubahan, maka air sedikit itu dapat dipakai bersuci. Nah, jadi kalau jatuh sedikit ya enggak apa-apa. Dikit apa banyak ya? Dikit apa banyak? Dikit. Karena dia ada hukum dalam Islam namanya istishab asal. Kita habis mandi selalu wudu. Hari ini kita ragu. Saya ada wudu tadi mandi apa enggak ya? Saya ada wudu enggak? Dianggap ada. Nah, kemudian tadi kita wudu. Maka teringat kita. Udah batal apa belum? Udah batal apa belum? Belum batal. Kita tadi belum wudu. Lalu teringat kita ragu. Ada wudu habis kentut tadi apa enggak ya? Enggak. Nah, itu hukum istishab asal. Sehingga enggak perlu kita deteksi dari awal. Nah, jadi kalau harus begitu tambah pening kita. Mau makan ini halal apa haram ya? Harus cari sebab dulu. Enggak, pada bentuk ini halal, makan. Nah, jadi enggak usah pening-pening kali sehingga akhirnya harus minum obat jalan kita kalau begitu keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Udah. Kemudian dan dalam bandingan tidak ada perubahan, maka air sedikit itu dapat dipakai bersuci. Dan hukum musta'mal hanya pada air yang sedikit. Demikian pula selama air belum berpisah dari anggota wudu tidak disebut musta'mal. Selesai. Udah. Jadi kita mandi pakai timba, mandi junub tadi pagi. Ini kan pas tarik timba kita dah mandi, rambut dah basah. Pas kita timba lagi ada air di rambut tumpah, masih air pertama. Ini air bisa menyebabkan musta'mal. Tapi kalau tumpahnya sedikit karena udah rontok airnya ketika kita mandi tadi, aman walau jatuh ke timba dikit. Enggak usah terlalu parno pakai timba. Mana? Ada mau hilangnya. Jadi nak urung truk tinggal lagi yang gederek dulu. Supaya be dekat kepala kanan. Jadi sakit ke dia lagi nyan. Ia legop adegan purungnya.
Terbayang agak sedeng macam tengok. Slow mentang. Kalau tahayak, udah kita kipas-kipas, dah ambil jatuh dikit, nol masalah. Karena bandingan setimba. Tapi kadang-kadang terlalu parno. Orang yang terlalu parno begini, jadilah penyakit was-was. Sehingga waktu dah kentut, wudu. Habis wudu, udah goyang-goyang pantat. Seolah-olah tibik kentut dalamnya, halu-halu ya. Itu kalau di salat, mudah kita lihat tu. Allah, itu dah kena penyakit tu. Obatnya tumbuk itu. Di kejauhan lain tak ada obat itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kembali ke jamaah untuk bertanya. Malu bertanya, godaan syaitan. Gimana silakan. Mana sunnah Jumat di sini? Dan mustakmal. Mandi sunat Jumat. Adakah mustakmal air? Tidak. Karena itu hukum sunat. Kecuali kita gabung mandi dengan mandi janabah. Malam ada sunat bersetubuh malam Jumat. Kita mandilah subuh. Kita ingat di hati mandi fardu janabah dan sunat Jumat. Karena mandi sunat Jumat sudah berlaku setelah masuk waktu subuh. Itu baru ada mustakmal. Namun basuhan kedua dari wudu, basuhan ketiga dari wudu dan mandi-mandi sunat itu tidak mulia memakai air yang sudah digunakan untuk ibadah. Contoh, kita cuci tangan kali 1, kali 2, kali 3. Ini air ketiga ini kan air suci suci, sebab ini kali ke-3, tidak lagi air mustakmal. Tidak dianjurkan dan tidak dapat pahala kalau air ini digunakan untuk cuci kuping nanti. Walau pada sunat lagi. Apalagi untuk cuci kepala. Yang sunat yang dapat pahala, apalagi yang wajib. Jadi air-air yang sudah digunakan untuk sebab ibadat tidak mulia digunakan selanjutnya kecuali untuk diminum. Jadi hana mustakmal baik mana sunat. Itu ya, mana ingat hana. Jadi ini perlu sangat diingat kaedah itu atas dasar hadis innamal a'malu binniyat. Tiap pekerjaan yang tidak tergantung sah pada niat, tak ada pahala tanpa niat. Wanita masak, wanita nyuci, enggak ingat karena Allah, enggak dapat pahala. Enggak ingat bantu suami, enggak dapat pahala. Kalau dia ingat sayang anak lapar, sayang baju anak kotor. Kita kerja, enggak ingat karena Allah, nol pahala. Maka oleh sebab itu harus sangat-sangat diingat pada pekerjaan-pekerjaan yang demikian butuh sangat kepada ingat. Ingat itulah yang dinamakan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Semua pekerjaan kita tergantung niat. Maka siapa yang niat untuk dunia dan wanita yang dinikahi, maka hidupnya itu untuk itu. Maka dalam yang sunat-sunat seperti cuci tangan, kumur-kumur, ingat itu sunat. Yang mau saya sampaikan apa? Mandi-mandi kita tiap hari itu tiap hari dapat pahala sunat. Kalau kita ingat saya mandi karena berubah bau badan. Karena Islam mencintai nidaf, bersih, maka mandi kita selalu jadi ibadah. Tidak saja mandi sunat Jumat tok. Yang lain silakan. Ya silakan. Wudu dulu mandi junub atau junub mandi junub terus wudu? Orang meninggal 1, orang hidup 2. Duluan wudu apa mandi junub? Apa mandi dulu baru wudu? Disunatkan bagi orang yang mandi junub dan mayat wudu duluan baru mandi. Ini sunat karena mau mandi junub. Nanti habis mandi tengku hilang lagi wudu, ya pasti harus wudu lagi. Jadi orang pikir ini kita mandi terus. Nanti wudu. Buat apa wudu dulu batal? Bukan itu. Ini patuh perintah. Sunat bagi mandi, wudu duluan. Nampak lucu? Enggak lucu itu. Kita sambut orang dengan kalungan bunga. Buat apa bunga nanti dibuang? Enggak begitu cara berfikir. Karena kita ada 2 hadas. Hadas kecil sama hadas besar. Jadi mulia hidangkan dulu hadas kecil, baru hadas besar. Umpama misalnya kita di pantat dah belepot, kita mandi junub,
Alah nanti cebok sekalian sama mandi terus. Itu tidak mulia. Bagusnya cebok dulu, dah bersih pantat baru mandi. Ini enggak, sekaligus sama-sama cebok. Itu tidak mulia. Begitulah umpama. Jadi jelek pada pemandangan mata. Dan pemandangan pikiran kita juga jelek. Makanya Islam ini kalau kita bilang apa? Senia. Senia itu bahasa Aceh. Senia itu bahasa Aceh, bukan senia mobil. Senia kita bahasa Aceh. Hana senia tu kayak senia cocok bahasa satu lagi mekaranah. Artinya teratur. Kalau orang Aceh dulu teratur. Orang Aceh hari ini merah kapoh. Merah-rah, teledor. Begitulah keadaan. Sampai kalau nenek-nenek kita itu, ini kan kemarin kurban. Sampai teraturnya, sampai detik ini kita masih makan daging. Itu daging-daging ditusuk di kayu, ditaruh di atas tempat mereka masak. Lalu dia waktu kita mau makan, diambil enggak banyak, dikit, digoreng, dipukul-pukul makan. Begitu. Sampai teratur semua. Kita enggak usah daging kurban. Ikan di atas meja sempat berulat. Betul-betul nyambang merok kapau. Saya pernah dijamu, saya lihat ikan kepala. Saya telan, bukan telan ikan, telan perasaan. Jangan tahu yang punya. Kalau tahu kan harus loncat ke paret dia. Begitu keadaan. Begitu berarti enggak dipanasin. Jadi begitulah kita hari ini enggak teratur lagi. Karena jauh dari agama. Mungkin demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi marji' wal ma'ab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huduru fi majlisil alimi afdalu min alfi raka'ah wa iyadatu alfi marid wa syuhudu alfi janazah. Hadir pada majlis ilmu lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunat, membesuk 1000 orang sakit, mentajhid 1000 orang mayat. Waqil, tanya sahabat, wa min qiraatil Quran ya Rasul? Kalau dibanding dengan baca Quran bagaimana ya Rasul? Waqal, jawab Rasul, la yanfa'una al-Quran illa bi ilmi. Tidak berguna Al-Quran kecuali dengan ilmu. Kata Nabi, fikru sa'atan afdalu min sabina sanah. Berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadah sunat. Maka kita mohon pada Allah apa yang kita lakukan ini diberi pahala, dilipat ganda, kita hadiahi untuk dua ayah bunda, guru kita dan seluruh muslimin muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala 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 Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.